Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Kali ini kita akan membahas tentang soal HOTS tes wawasan kebangsaan yang sering muncul pada SKD CPNS. Nah, untuk kompetensi yang kita bahas pada video ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya saya doakan kepada semua teman-teman yang menonton video ini semoga diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk soal Undang-Undang Dasar ya. Untuk soal nomor 1, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keterkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal yang bukan termasuk keterkaitan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi adalah A. Proklamasi melahirkan pembukaan UUD 45. B. Keempat alinea yang ada pada pembukaan UUD 45 memuat pernyataan proklamasi. C. Pembukaan UUD 1945 adalah uraian terperinci dari proklamasi. D. Antara tanggal 17 dan 18 Agustus 1945 mempunyai hubungan tak terpisahkan. Atau E. Proklamasi sebagai dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik teman-teman, silahkan dibaca kemudian dianalisis kira-kira yang mana jawaban antara keterkaitan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi. Oke, langsung saja ya kita lihat jawabannya. Nah, hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dapat teman-teman lihat, yaitu yang pertama, secara logis 17 dan 18 Agustus mempunyai hubungan yang integral ya, atau yang berhubungan. Nah, teman-teman tentu tahu bahwa 17 Agustus merupakan kemerdekaan, kemudian 18 Agustus adalah di mana Undang-Undang Dasar itu disahkan ya. Jadi untuk poin pertama, kedua, dan ketiga itu saya kira pertama dan kedua itu memiliki hubungan yang integral, itu sama dengan poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan uraian terperinci dari proklamasi. Kemudian selanjutnya, keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pernyataan proklamasi kemerdekaan. Dan tentu proklamasi melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa. Jadi semua poin ini masuk ya. Nah teman-teman, kita kembali ke soal. Teman-teman harus ingat bahwa yang ditanyakan adalah yang bukan ya, yang bukan. Ya, yang bukan. Berarti yang mana yang bukan? Proklamasi melahirkan pembukaan ini termasuk ya. Kemudian keempat alinea memuat pernyataan proklamasi, ini masuk juga. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar adalah uraian terperinci, masuk ya. Ini ada di poin ketiga. Kemudian antara 17 Agustus dan 18 Agustus mempunyai hubungan yang tak terpisahkan, itu masuk karena di poin pertama merupakan sesuatu yang integral. Kemudian yang terakhir, proklamasi sebagai dasar negara adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, saya kira bukan yang ini ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Bisa ya teman-teman, silahkan dibaca untuk hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, bentuk soal seperti ini selalu juga muncul
terutama untuk pernyataan alinea-alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, baik. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 2. Adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 membawa perubahan pada sistem pemerintahan, kelembagaan negara, serta jaminan dan perlindungan HAM. Berikut ini beberapa bentuk perubahan yang terjadi kecuali: A. Pihak yang memegang kekuasaan mengubah undang-undang adalah Presiden. B. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. C. Masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 kali masa jabatan. D. Rakyat yang memilih langsung presiden dan wakil presiden. Atau E. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji undang-undang. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Silahkan dibaca dulu. Oke, baik, langsung saja ya kita lihat jawabannya untuk bentuk-bentuk perubahan yang terjadi. Nah, teman-teman bisa membaca berikut ini adalah beberapa perubahan yang terjadi pada sistem ketatanegaraan setelah dilakukan amandemen. Nah, yang pertama, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah diamandemen, sekarang berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR. Ketiga, yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh presiden sekarang beralih ke tangan DPR. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat. Ya, saya kira itu jelas. Kemudian, masa jabatan presiden yang semula tidak dibatasi berubah menjadi maksimal 2 kali masa jabatan. Selanjutnya, ada lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal memberi amnesti dan rehabilitasi. Jadi kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Nah, di poin ini saya kira jelas ya untuk poin A, pihak yang memegang kekuasaan mengubah undang-undang adalah presiden. Saya kira langsung saja ya untuk A ini tidak ada di penjelasan, jawaban. Nah, teman-teman harus lihat bahwa berikut yang ditanyakan soal adalah yang tidak termasuk atau kecuali. Kalau poin B, MPR tidak lagi menjadi poin tertinggi negara, betul. Ini ya ada di poin pertama. Kemudian selanjutnya, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 kali masa jabatan. Ya, ini masuk ya, ada di poin yang ini. Kemudian selanjutnya, rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, ya termasuk. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji undang-undang, itu juga termasuk ya. Berarti yang tidak termasuk bentuk perubahan pada soal ini adalah yang A. Pihak yang memegang kekuasaan mengubah undang-undang adalah presiden. Oke, silahkan dibaca sebelum kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 3, sebagaimana dijelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dapat memberikan gerasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Pertanyaannya, abolisi adalah A. Pengampunan yang diberikan kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. B.
pemulihan keadaan atau nama baik menjadi seperti semula. C. Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. D. Menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara yang pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Atau E. Pemberian keringanan hukuman oleh kepala negara. Nah, jadi istilah-istilah ini juga seringkali muncul ya untuk gerasi, kemudian amnesti, abolisi, dan juga rehabilitasi. Nah, dari soal ini ditanyakan abolisi adalah yang mana kira-kira? Teman-teman silahkan dibaca dulu. Oke, baik, langsung saja ya kita lihat jawabannya. Jadi abolisi itu adalah bentuk keputusan untuk menghentikan atau menghapuskan pengusutan atau pemeriksaan suatu perkara pengadilan yang pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Ya, jadi seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut tersangka terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Nah, atau sederhananya seperti ini. Abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Jadi hukuman itu telah berjalan tapi dihapus, ya. Berarti kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya, menghentikan pengusutan atau pemeriksaan suatu perkara yang pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut, ya. Nah, kemudian untuk gerasi itu sederhananya adalah pengampunan berupa perubahan atau pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan oleh presiden. Jadi presiden yang memberikan pengampunan, ya, kalau untuk gerasi. Nah, sedangkan untuk amnesti itu pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara yang melakukan tindak pidana tertentu, ya. Jadi untuk C ini adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, itu adalah bentuk amnesti, ya. Kemudian kalau rehabilitasi itu terpidana yang telah mendapatkan kepastian hukum, kemudian dia juga telah menjalani masa pidana tapi ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah. Jadi sudah dihukum menjalani masa pidana tapi kemudian dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, itu adalah bentuk rehabilitasi. Nah, berarti abolisi adalah keputusan untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, ya. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke, baik. Untuk soal nomor 4, peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Untuk dapat dikeluarkan peraturan pemerintah harus dapat memenuhi beberapa kriteria. Yang bukan termasuk kriteria tersebut adalah A. PP dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. B. PP tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan undang-undang induknya. C. PP dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. D. PP tidak dapat
dibentuk tanpa adanya undang-undang induknya, atau E, PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Oke, kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Oke, langsung saja ya kita lihat jawabannya. Nah, jadi adapun kriteria agar peraturan pemerintah atau PP itu dapat dikeluarkan, yaitu yang pertama, peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang induknya. Kemudian selanjutnya, tidak ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan undang-undang induknya. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asalkan peraturan pemerintah tersebut untuk melaksanakan undang-undang. Nah, kita lihat ya masing-masing opsinya. Untuk yang A, peraturan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Nah, di sini peraturan pemerintah melaksanakan undang-undang itu ada di poin terakhir ya, berarti A termasuk. Kemudian B, peraturan pemerintah tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan undang-undang induknya. Mana dia di poin mana kira-kira? Nah, ada di poin yang keempat ya, peraturan pemerintah tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan undang-undang induknya. Berarti ini juga termasuk kriteria dikeluarkannya peraturan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira ini jawabannya ya. Ini jelas ada di poin yang ketiga. Poin yang kedua. Poin yang kedua, tidak ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira jelas kalau teman-teman sudah dapat jawabannya. Untuk menghemat waktu tidak usah lagi mencari jawaban yang dari opsi yang lain. Berarti jawabannya adalah yang C. Ingat ya, yang di soal yang ditanyakan adalah yang bukan. Oke, jelas? Silahkan dibaca sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya, setiap alinea yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna di dalamnya. Makna yang terkandung pada alinea ketiga adalah A. Hak merdeka setiap negara sangat dijunjung tinggi. B. Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. C. Tujuan yang hendak dicapai di Indonesia. Atau D. Indonesia telah melewati perjuangan yang panjang. Atau E. Indonesia mengakui adanya Tuhan. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, bentuk soal seperti ini juga sering muncul ya, terkait isi atau makna dari alinea-alinea yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang mana kira-kira jawabannya? Oke, langsung saja ya kita lihat penjelasannya. Nah, untuk alinea ketiga itu kan teman-teman tentu masih ingat dan seharusnya ingat ya. Jadi untuk alinea ketiga ini sering didengar pada upacara, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur seterusnya. Nah, itu alinea ketiga lebih menekankan kepada kepercayaan atau pengakuannya kepada keberadaan Tuhan. Karena rahmat yang diberikan Tuhan, Indonesia akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Ya, saya kira itu untuk alinea
yang ketiga. Berarti jawabannya yang E. Yang E ya. Nah, untuk bentuk-bentuk soal seperti ini teman-teman tentu harus mengingat atau mereview isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang sering teman-teman dengar pada saat upacara ya. Jadi secara singkat berikut makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Teman-teman silahkan lihat. Untuk alinea pertama itu lebih ke pernyataan bahwa Indonesia tidak sesuai dengan atau tidak sesuai terhadap penjajahan, atau menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Kemudian yang kedua, alinea kedua yaitu memaparkan cita-cita nasional bangsa, ya. Jadi yaitu menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan yang alinea ketiga yaitu penegasan bahwa Indonesia merdeka karena berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya alinea yang terakhir atau yang keempat itu menjelaskan fungsi sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia, yaitu penegasan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar falsafah Pancasila. Nah, sebagai saran juga untuk teman-teman agar lebih bisa memperhatikan untuk bentuk-bentuk soal alinea, karena bentuk soal seperti ini tuh sering muncul di SKD TWK CPNS. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja untuk sharing video kita untuk video kali ini. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Oke, terima kasih. Jika bermanfaat silahkan di-share. Selamat berjuang, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.